wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati perbedaan keberagaman, suku, budaya, agama, ras, dan bahasa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Serta kita harus memahami nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan atau menyebabkan perpecah belahan atau adu domba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati perbedaan keberagaman, suku, budaya, agama, ras, dan bahasa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Serta kita harus memahami nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan atau menyebabkan perpecah belahan atau adu domba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Melewati dari IPS 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tumpang tindih. Pendapat saya tentang tumpang tindih adalah dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil, baik antara individu dengan lembaga maupun seseorang dengan sekelompok atau definisi kerja lain. Itu sangat bagus karena menimbulkan rasa kerjasama sesama lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Priyantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kenapa setiap warga negara harus membela negara. Karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Meliani dari kelas 12 IPS 4. Hak dalam sila ke-1 untuk menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa gangguan, dihargai sesama umat beragama. 3. Kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Kewajiban dalam sila ke-1 mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan ketentuan agama, dan menghargai antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Nugoro. Menurut Profesor Dr. Noto Nugoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya dilakukan atau diterima. Sedangkan kewajiban adalah sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firgitananda dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, sebaiknya dalam melaksanakan pekerjaan, setiap lembaga tidak ikut campur atas lembaga lainnya, karena setiap lembaga memiliki kerja dan kewajibannya masing-masing. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kebisingan antar lembaga, harus setiap lembaga mempunyai kreativitas kerjanya masing-masing.
tidak harus mengikut campurkan masalah pekerjaan satu lembaga dengan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Maulana dari XMIPA 1. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis pantai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rismawati dari 11 IPS 4. Saya akan membacakan soal. Sebutkan ciri-ciri seseorang yang patuh dan taat hukum. Jawabannya: 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap dasar hukum. 6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sosialawati dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya tentang permasalahan kali ini karena para pejabat dalam satu lembaga itu gilirkan kekuasaan sehingga saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal nyatanya berpolitik dengan cara ini adalah cara berpolitik kotor. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Yunisi. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang menjelekan lembaga dan atau orang lain. Menurut saya, menjelekan sama dengan pencemaran nama baik. Itu juga akan kena pasal 310 ayat 1 KUHP dalam hal perencanaan nama baik, pencemaran nama baik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Laut teritorial adalah laut yang terletak antara garis dan garis teritorial. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Laut teritorial adalah laut yang terletak antara garis dan garis teritorial. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan sebuah kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Menurut saya, pemerintah yang sedang mencari pejabat yang baru harus memilih dengan benar. Harus mencari yang cinta pada negara Indonesia agar apapun yang dilakukannya atau pekerjaannya tidak menyimpang dari Pancasila ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Segita Restu. Saya dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menerangkan tentang hak makan. 1. Orang tua harus memberikan perlindungan seperti makan yang cukup. 2. Orang tua harus memberikan pemenuhan seperti memberi makan makanan yang bergizi. 3. Orang tua harus memberikan kemajuan. Contohnya seperti makanan-makanan yang tidak diketahui oleh kita dapat diketahui oleh kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utfi Nuratima, 12 IPS 5. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Sedangkan kewajiban menurut beliau adalah
Dia sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan ciri-ciri komunitas masyarakat. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan tertentu yang meningkat seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadar Suci Ramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat bagaimana masyarakat yang mudahnya mengadu dombakan sebuah perbedaan yang ada di Indonesia. Menurut saya, Indonesia layaknya sebuah rumah besar yang diisi dengan berbagai warna-warni. Rumah besar ini jika di dalamnya saling berkelahi, maka tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tapi, jika kita bersatu, kompak, gotong royong, toleransi, maka itu akan menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriana Ramawati dari kelas 10 IPS 1. Contoh kerukunan umat beragama yaitu 1. Saling tolong-menolong. Contohnya ketika ada tetangga kita yang sakit, kita menjenguknya. Yang kedua, saling menghargai. Contohnya ketika agama lain sedang beribadah. Yang ketiga, tidak menghina atau saling mengejek. Yang keempat, saling membantu membangun tempat ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Apa saja pelanggaran HAM terberat di Indonesia? 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius. 3. Pembantaian Talaga Sari. 4. Tragedi Semanggi 1 dan 2. 5. Penembakan mahasiswa Trisakti. 6. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, warga negara Indonesia sekarang mudah terpecah belah karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sendiri terhadap pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti contohnya, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki makna mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika atau yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arinda Distira dari kelas 10 IPS 2. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena untuk mencapai sebuah kemerdekaan bukanlah hal yang mudah seperti para pahlawan yang berjuang dan rela berkorban demi mempertahankan NKRI. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan, kita harus memiliki kesadaran bela negara. Dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara tidak harus dalam bentuk perang saja, tetapi untuk pelajar bisa juga dengan belajar yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arinda Distira dari kelas 10 IPS 2. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena untuk mencapai sebuah kemerdekaan bukanlah hal yang mudah seperti para pahlawan yang berjuang dan rela berkorban demi mempertahankan NKRI. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan, kita harus memiliki kesadaran bela negara. Dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara tidak harus dalam bentuk perang saja, tetapi untuk pelajar bisa juga dengan belajar yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, warga negara Indonesia sekarang mudah terpecah belah karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sendiri terhadap pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti contohnya, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki makna mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika atau yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Melinda dari kelas 10 IPS 7. Pendapat saya supaya tidak terjadi konflik pengadu dombaan. Sebelum kita mengetahui atau mengkonsumsi berita, kita harus berpikir cerdas dan kita juga harus berpikir jernih dan kritis. Hal ini merupakan kunci utama dalam hal pengadu dombaan. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, membantu membangun tempat beribadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, membantu membangun tempat beribadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama, contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan atau menjenguk tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan, contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat Islam sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebajikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling menjek antar umat beragama. Pengertian HAM. Berbagai definisi tentang HAM memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu bersifat kodrati, dimiliki oleh semua orang, berlaku dimanapun dan kapanpun. Beberapa pengertian HAM diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut John Locke berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak memiliki kekayaan. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parependi dari kelas MIPA 5. Jadi pendapat saya adalah para lembaga tersebut belum cukup memahami yang sebenarnya fungsi dan tugasnya masing-masing. Bisa menyebabkan tumpang tindih terhadap kerjasama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya perubahan lembaga atau individu perlu dilakukan jika dampak negatif yang terjadi tersebut dianggap sudah meresahkan dan membahayakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Clarasati dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban dari tokoh terkenal. Yang saya pilih adalah Profesor Dr. Noto Negoro. Menurutnya, hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Dan kewajibannya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Begitulah kata Profesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Gunawan, 10 MIPA 3. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen, bagian benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwan Pradipter Bami dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara, yaitu yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, yang kelima MA, yang keenam MK, yang ketujuh KY,
Yang ke-8 yaitu BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, segala perpecahan yang terjadi di Indonesia ini memang sudah tidak aneh. Karena persoalan yang paling besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesatuan dan persatuan. Dan lebih fatalnya lagi, mereka kekurangan pendidikan dan edukasi tentang norma-norma dalam kehidupan, serta mengamalkan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila Ramadanti, kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, dalam sebuah kehidupan pasti ada sebuah perbedaan, entah itu perbedaan suku, budaya, agama, pendapat, dan lain-lain. Manusia diciptakan tidak seragam, perbedaan keberagaman yang menjadi pelengkap dalam hidup dan juga sebuah hukum alam yang tak bisa kita hindari. Maka dari itu, perbedaan harus kita sikapi dengan empati dan toleransi, bukan dengan saling cela dan adu domba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila Ramadanti, kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, dalam sebuah kehidupan pasti ada sebuah perbedaan, entah itu perbedaan suku, budaya, agama, pendapat, dan lain-lain. Manusia diciptakan tidak seragam, perbedaan keberagaman yang menjadi pelengkap dalam hidup dan juga sebuah hukum alam yang tak bisa kita hindari. Maka dari itu, perbedaan harus kita sikapi dengan empati dan toleransi, bukan dengan saling cela dan adu domba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rega Armanda dari kelas 10 MIPA 3. Menurut saya, hal seperti berbeda warna kulit dan berbeda agama adalah hal yang biasa bagi setiap orang, yang mana mereka memiliki ras dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi ini berbeda halnya dengan berbeda kepercayaan, yang mana hal ini harus dirundingkan dengan sesama rakyat agar terjalin hubungan erat dengan sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rega Armanda dari kelas 10 MIPA 3. Menurut saya, hal seperti berbeda warna kulit dan berbeda agama adalah hal yang biasa bagi setiap orang, yang mana mereka memiliki ras dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi ini berbeda halnya dengan berbeda kepercayaan, yang mana hal ini harus dirundingkan dengan sesama rakyat agar terjalin hubungan erat dengan sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus dari kelas 12 IPS 5. Menurut Miriam Budwarjo, hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia, hak itu sifatnya universal karena hak yang dimiliki tanpa adanya perbedaan. Kewajiban menurut Profesor RMT Sukamto Notonurgono adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa orang yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren dari 10 IPS 1. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A 28J. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 2. Hak pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. 3. Hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakhwan Pradipta Rubami dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, serta menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dayanti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik dalam suatu negara yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat.
Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, kelas 12 MIPA 4. Hak dan kewajiban dalam sila pertama yaitu hak dan kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak untuk menjalankan ibadah dengan tenang, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Dan adapun kewajiban dalam sila pertama yaitu kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, dan kewajiban menghormati antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Suprastruktur merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sedangkan infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denian Malia Rizky Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat saya ketika mereka atau pejabat telah tidak mengindahkan nilai dan etika Pancasila, berarti mereka tidak menghargai para pemimpin terdahulu yang susah payah membuat nilai-nilai Pancasila yang dibuat untuk dasar negara agar para rakyatnya bisa terpacu akan nilai tersebut dan membuat rakyat semua adil dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denian Malia Rizky Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat saya ketika mereka atau pejabat telah tidak mengindahkan nilai dan etika Pancasila, berarti mereka tidak menghargai para pemimpin terdahulu yang susah payah membuat nilai-nilai Pancasila yang dibuat untuk dasar negara agar para rakyatnya bisa terpacu akan nilai tersebut dan membuat rakyat semua adil dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi antara lain yaitu 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 4. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana cara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam dunia kerja, banyak sekali orang-orang yang bersikap arogan, menjelekkan lembaga lain, bahkan menjatuhkan orang lain. Dan cara mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai Pancasila dengan diadakannya peraturan dan yang melanggar diberikan sanksi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana cara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam dunia kerja, banyak sekali orang-orang yang bersikap arogan, menjelekkan lembaga lain, bahkan menjatuhkan orang lain. Dan cara mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai Pancasila dengan diadakannya peraturan dan yang melanggar diberikan sanksi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ramadhani dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kelima. 1. Hak untuk mendapatkan keadilan. 2. Hak untuk dihormati. Kewajiban dalam sila kelima. 1. Kewajiban untuk bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak pada orang lain. 4. Suka memberi pertolongan terhadap orang lain. 5. Menjauhi sikap pemberasan terhadap orang lain. 6. Bekerja keras. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Siti Nurhaliza, kelas 11 IPS 5. Sebutkan ciri demokrasi.
yaitu 1. Keputusan pemerintah untuk semua rakyat, 2. Menjalankan konstitusi, 3. Adanya perwakilan rakyat, 4. Adanya sistem kepartaian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nela Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan juga pengevaluasi kebijakan dan juga peraturan pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik berperan untuk memberikan tuntunan dan juga inspirasi agar bisa terus memperbaiki peraturan dan juga kebijakan-kebijakan yang telah ada agar menjadi lebih baik dan dapat mendukung kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafid, kelas 10 IPS 5. Mengapa Indonesia selalu mudah diadu domba? Karena masyarakat Indonesia kurang memahami inti dari persatuan yang telah ditulis dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dan orang Indonesia selalu memandang orang itu dari fisiknya dan agamanya. Oleh sebab itu, negara Indonesia mudah diadu domba. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pirgita Nanda dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri. Jawabannya, 1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik. 2. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. 3. Dapat menerima perbedaan pendapat. 4. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 5. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji 2 3 guru. Kejahatan genosida. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasir Aulia dari kelas 10 IPS 3. Dalam pelaksanaan kerjanya, pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersifat arogan, suka menjelekan lembaga lain atau orang lain. Pendapat saya, tidak meniru apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut dan bila perlu, laporkan kepada pihak berwajib, agar mereka sadar bahwa perilaku mereka bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah jalur laut yang selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Landas kontinen wilayah Indonesia adalah dasar laut yang juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut. JEE adalah zona yang luasnya 200 mil dari laut garis dasar pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan nama tokoh yang terkenal yang saya pilih adalah Profesor DR Notonegoro. Bahwa yakin suatu yang mutlak menjadi milik kita dengan penggunaan tergantung pada kita. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia. 1. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. 2. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa. 3. Tragedi Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 sampai 1999. 4. Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh KKA di Aceh tahun 1999. 5. Peristiwa Wasior Manokwari Papua tahun 2001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rahmatuluma. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila pertama yaitu 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama yaitu 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Cesardia Nur Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang adu domba, yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang arti persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, merasa suku, ras, dan keyakinan paling benar. Yang ketiga, tidak berpegang teguh pada Pancasila, sila ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kosara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama, menggunakan kesadaran dan menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu Indonesia. Yang kedua, bersikap kritis. Yang ketiga, menerima kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Yang keempat, menolak ajakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hak tertentu. Yang kelima, berpartisipasi dalam hal politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kosara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Ciri-ciri masyarakat politik. Yang pertama, menggunakan kesadaran dan menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu Indonesia. Yang kedua, bersikap kritis. Yang ketiga, menerima kebijakan pemerintah sebagaimana adanya. Yang keempat, menolak ajakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hak tertentu. Yang kelima, berpartisipasi dalam hal politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Risnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa saja HAM dalam pendidikan yang dianut di Indonesia. Pendidikan HAM yang harus dipenuhi masyarakat sesuai haknya, sesuai pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni, saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang tugas PKN tentang adu domba. Menurut saya, penyebab adanya adu domba adalah saling mengejek satu sama lain dan mudah terpancing berita yang belum pasti kebenarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena Septina, kelas 10 IPS 4. Menurut pendapat saya, agar tidak terjadinya kebisingan antar lembaga kerja, maka suatu lembaga tersebut tidak boleh mengikut campuri urusan dari lembaga lain dan tidak boleh mendengarkan omongan buruk dari lembaga lain terhadap lembaga kita. Lebih baik kita urusi saja lembaga sendiri dan tetap saling mendukung antar sesama lembaga agar dapat tercapai tujuan lembaganya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Stelsmawati dari IPS 1. Saya akan membacakan jawaban dari pertemuan 5. Jawabannya adalah Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 adalah pasal yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Pasal-pasal bertujuan untuk menghormati hak-hak orang lain dan wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Sekian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Iljana dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan pengertian hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Profesor Dr. Notonegoro juga menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Nuriansah, 12 IPS 5, akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam sila-sila Pancasila. Hak dalam sila pertama, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa can mani? Siapa can mani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 IPA 1. Ciri-ciri masyarakat politik yaitu 1. Memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia. 2. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Menerima setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana adanya. 4. Menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Septiana, saya dari kelas 12 IPS 4. Pengertian hak menurut Srijanti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh hak yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Alpenita dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia di bidang pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi haknya sesuai pasal 286 ayat 1 yang setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi teori terapan umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Dwi Rahayu dari kelas 12 IPS 5. Hak menurut sila ke-1, memeluk agamanya masing-masing, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sedangkan kewajibannya adalah tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Rahmawati. Saya dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, KY. Infrastruktur politik adalah struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Petriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang ada dalam pasal 28. Yang pertama, hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak melanjutkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Petriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang ada dalam pasal 28. Yang pertama, hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak melanjutkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Petriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang ada dalam pasal 28. Yang pertama, hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak melanjutkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS 2. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu? Suprastruktur politik adalah mesin politik suatu negara yang mengandung lembaga-lembaga dengan peran dan dengan tugasnya diatur dalam perundang-undang. Infrastruktur adalah kelompok politik yang beranggota rakyat seperti partai politik, kelompok, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Yang dimaksud pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deindri Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi, yang dimaksud suprastruktur politik ialah merupakan mesin politik yang dimana keberadaannya resmi di dalam suatu negara.
dan infrastruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Yuliani dari kelas 10 MIPA 2. Untuk menegakkan semboyan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Saat dijajah pun baik orang yang berkulit putih, sawo matang, dan berkulit hitam ikut turut dalam memerdekakan bangsa. Dan pasca kemerdekaan, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan di atas segala perbedaan untuk satu jua, yaitu Indonesia. Jadi kita tidak boleh membedakan ataupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ajeng Sapitri dari kelas 12 IPS 3. Pengertian hak menurut Prof. Dr. Notonegoro berpendapatan bahwa hak yakni sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan apa saja ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kebebasan individu. Kedua, jaminan terhadap HAM. Ketiga, kebebasan pers. Keempat, kebebasan mengenyam pendidikan. Kelima, kebebasan berorganisasi dan berkologi. Keenam, berkonsep hukum secara nyata. Ketujuh, berlakuan pemilihan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Lestari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan apa saja ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kebebasan individu. Kedua, jaminan terhadap HAM. Ketiga, kebebasan pers. Keempat, kebebasan mengenyam pendidikan. Kelima, kebebasan berorganisasi dan berkologi. Keenam, berkonsep hukum secara nyata. Ketujuh, berlakuan pemilihan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Diva Sabira dari MIPA 3. Jadi di sini saya akan berpendapat mengenai bersikap arogan, suka menjelekkan lembaga atau orang lain. Jadi menurut saya, buat apa sih menjelekkan orang lain? Ngasih tahu waktu iya, dosa juga iya. Nah, di sini kita harus bisa menghargai orang lain. Setiap manusia mempunyai kejelekannya masing-masing. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsah. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang perpecahan adalah karena di Indonesia beragam suku, agama, budaya, dan ras. Oleh karena itu, kita sebagai warga kesatuan Republik Indonesia harus saling menghargai satu sama lain dan jangan mau diadu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsah. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang perpecahan adalah karena di Indonesia beragam suku, agama, budaya, dan ras. Oleh karena itu, kita sebagai warga kesatuan Republik Indonesia harus saling menghargai satu sama lain dan jangan mau diadu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandra Dwi Aulia. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Restiani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menyebutkan 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 2. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana dari kelas MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial, landasan kontinen, dan zona eksklusif? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil, laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widis Margitias Nuriana dari kelas 10 MIPA 2. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki 4 indikator penting, yaitu 1. Transparansi, 2. Partisipasi, 3. Akuntabilitas, 4. Koordinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan menjawab pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.